Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zungrau di videonya Ziza ya. Apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu bahagia, dan selalu banyak rezekinya, oke? Aku paham banget buat beberapa teman-teman mungkin sudah ada yang ahli banget, sudah ada yang hebat banget dalam hal bisnis online atau menjalankan toko online-nya. Tapi ada juga beberapa orang itu yang masih belum melek online. Bahkan beberapa supplier tangan pertama atau mereka yang produksi itu justru malah nggak paham apa sih online, gimana sih cara jual online-nya. Dan itu adalah tugas dari kita-kita yang mau menjadi dropshipper atau orang-orang yang bersedia meluangkan waktunya, bersedia memulai untuk menjadi seorang dropshipper. Ini adalah peluang yang sangat bagus banget. Dan di sini aku bakal nyeritain gimana sih aku bisa dapat supplier, gimana sih aku nyari supplier, gimana sih aku nentuin bahwa oke, itu yang bakal jadi supplier aku itu kayak gimana. Aku bakal kupas tuntas di sini. So, tonton terus videonya, jangan skip, oke? Ya, jadi seperti di video pertama aku, dimana aku di sana mengatakan bahwasanya aku adalah seorang dropshipper pemula. Aku bukan seorang yang ahli dalam bidang bisnis online, tapi aku adalah orang yang baru memulai menjadi seorang dropshipper. Dengan sebelum memulai aku mempelajari segala macam tentang bisnis online, tentang dropshipper dan lain sebagainya, sehingga ketika aku melakukan atau mempraktekkan sebagai dropshipper, aku udah tahu langkah-langkah apa yang harus aku ambil. Dan jika memang sampai harus keblongsok kayak gitu, sampai harus jatuh kayak gitu, itu minimal aku udah tahu, oh berarti ini keliru dan aku harus pakai yang ini, seperti itu. Jadi aku akan sharing ke teman-teman setelah apa yang aku alami dalam mungkin ini rasanya mau 2 minggu ya, mau 2 minggu aku jualan jadi dropshipper. Dan itu lumayan banget kalau menurut aku, lumayan seru, lumayan menantang, lumayan mengasah intuisi kita, lumayan memberikan tantangan tersendiri. Jadi benar-benar kalau menurut aku itu sesuatu yang baru. Aku udah menceritakan dimana aku bisa melakukan penjualan atau closing dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kali ini aku akan sharing awal mula gimana aku bisa ngedapetin supplier dan gimana aku nyarinya sampai bisa dapat itu supplier gitu. Jadi pertama kali aku memutuskan untuk dropship, aku udah mulai nentuin barang apa yang pengen aku jual. Jadi ketika aku memiliki produk sendiri, aku produksi sendiri, aku bikin produkku sendiri dengan toko online yang aku punya sebelumnya, itu aku tidak menerapkan apapun, tidak menerapkan iklan, tidak menerapkan optimasi penamaan, tidak menerapkan iklan, bahkan iklan yang gratisan. Aku tidak menerapkan apapun, hanya sekedar ya udah jual aja, taruh aja, diupload, di foto yang bagus, diupload, udah kayak gitu. Akhirnya yang beli ya cuman dari circle, kalau nggak temenku, ya mereka yang tahu dari Instagram, pergi ke marketplaceku gitu kan. Lalu yang dropship ini aku benar-benar menerapkan apapun yang aku pelajari tentang digital marketing. Kenapa kok baru aku terapkan di ketika aku jadi dropshipper, bukan ketika aku memiliki produk sendiri? Itu karena ketika memiliki produk sendiri aku fokus pada produksiku. Ketika memiliki produk sendiri aku harus fokus untuk membuat produkku memiliki kualitas yang tetap sama gitu loh, sampai kapanpun. Jadi aku nggak ada waktu untuk mengoptimasi baik itu iklan, penamaan, ngedit foto dan lain sebagainya. Itu kurang maksimal gitu loh. Akhirnya ketika aku coba untuk mungkin yang aku produksi aku stop dulu, aku hentikan dulu, terus kan banyak banget yang nyariin. Cuman bagi aku kayak effortnya terlalu gede dan agak maju mundur. Jadi aku pilih yang dropship ini dulu untuk aku benar-benar fokusin. Dan ternyata benar, ketika aku fokusin itu benar-benar boom gitu.
tiap hari nggak pernah nggak ada yang nggak order, pasti ada yang order gitu. Tiap hari traffic marketplaceku, toko marketplaceku selalu naik. Jadi itu yang bikin aku jadi makin penasaran, jadi makin terus belajar, jadi makin terus ingin share ke teman-teman gitu. Karena aku terbiasa dengan produk yang aku bikin sendiri, dan aku bikinnya pasti gimana caranya bisa perfect, gimana caranya bisa itu adalah barang yang bagus. Aku bener-bener milih-milihnya itu pakai banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nentuin suppliernya yang mana, teman-teman harus cek dulu apakah supplier ini memiliki barang yang stoknya benar-benar bisa teman-teman update setiap waktu, stoknya yang benar-benar real update gitu loh. Jangan sampai teman-teman punya supplier tapi stoknya ini nggak update, itu bakal ngeganggu banget gitu teman-teman. Misalnya udah upload, udah terlanjur ada yang mau beli, ternyata ketika ke suppliernya ternyata kosong di sana, itu bakal mempengaruhi banget ratingnya, dan sayang gitu loh. Kita udah bangun, mengoptimasi segala macem, udah nge-CEO-nya toko di marketplace kita, ternyata supplier kita kayak gitu. Itu eman banget. So teman-teman butuh nyarinya itu supplier yang benar-benar punya stok dan selalu update dengan stoknya. Terus teman-teman juga harus benar-benar menjalin komunikasi yang baik dengan supplier. Kenapa seperti itu? Karena ketika teman-teman menjalin hubungan baik dengan supplier, ketika teman-teman butuh apa-apa yang segera banget, itu bisa cepet-cepet ditangani. Atau ketika teman-teman butuh update stok segera, itu teman-teman bisa langsung dilayani. Karena gini teman-teman, kalau kita nggak bisa update stok segera, sementara customer kita itu mengajukan pertanyaan kepada kita dan kita nggak bisa langsung jawab, customer kita itu bisa jadi nggak hanya tanya ke kita doang, dia tanya ke beberapa orang, ke beberapa toko, di mana beberapa toko itu nanti dia cek mana yang responnya paling cepat. Secara produk mungkin cari yang mirip-mirip, tapi kalau respon penjualnya itu bisa cepat, fast respon, itu kan lebih menarik gitu loh. Kemudian teman-teman juga harus nentuin suppliernya ini lokasinya. Kalau memang jauh, pastikan toko teman-teman ngikutin lokasi dari suppliernya itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya di setiap daerah itu pasti ada industri tertentu yang mana milik industri ini itu belum melek dengan yang namanya digital marketing, belum melek dengan namanya marketplace, belum melek dengan namanya penjualan online. Nah dari situ teman-teman itu bisa kayak nyari-nyari gitu kan. Misalnya teman-teman nemuin supplier kayak usaha rumahan yang bikin produksi sendal gitu kan. Di Sidoarjo ini banyak banget, kebetulan aku tinggal di Sidoarjo, jadi produksi sendal gitu kan, ataupun sepatu. Nah teman-teman datangi, teman-teman lihat produksinya, terus teman-teman lihat bentuknya seperti apa aja. Terus kalau misalnya itu jenis-jenisnya ada beberapa, tanyakan apakah ini bakal di repeat produksi atau hanya beberapa kali produksi saja. Itu penting banget untuk jangan sampai ketika teman-teman udah ngupload itu produk, udah diupload, ternyata itu produksi terakhir gitu loh. So kan sia-sia banget gitu. Jadi kalau saran aku itu tadi sih, bisa nggak nyari supplier kayak gitu? Aku rasa sih enggak sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman bener-bener pengen memulai, nggak ada yang susah kok, semuanya jadi gampang banget. Percaya wes talah, nggak ada yang susah, semuanya gampang banget, percaya aja, pasti bisa. Dan kalau misalnya lebih enaknya itu, kalau misalnya satu daerah nih, sama-sama satu kota, teman-teman itu bisa tinggal bilang, Pak, nanti ada orang misalnya mau mengaktifkan COD atau mau mengaktifkan, kan masih agak ribet sih kalau COD menurutku, lebih bisa mengaktifkan misalnya dikirim di hari yang sama pakai Gojek. Jadi teman-teman tinggal bilang ke suppliernya, Pak, nanti akan ada Gojek yang ambil barang ini ya, tolong sediain barang ini. Udah, kita transfer ke supplier, udah bisa diambil sama Gojek. Atau ketika teman-teman pengiriman pakai resi otomatis, ya udah tinggal, Pak, saya pesan ini, tolong dikirim ke kode ini ya, gitu aja. Nanti kiriman ke JNT, nggak usah dikasih alamat lengkapnya, nggak usah, cuman kasih kode itu aja, suruh kirim ke JNT, bilang nanti nggak usah dibayar gitu kan, karena itu udah gratis ongkir, udah bilang kayak gitu aja.
itu kesempatannya gede banget, karena di setiap daerah itu udah pasti, mau itu daerah kecil, daerah gede, itu pasti ada satu industri rumahan yang apa ya, nggak melek internet gitu loh. Jadi masih menganggap ya udahlah, kita jual konvensional aja masih cukup kok, kita jualan konvensional aja udah dapat banyak kok gitu. Dan itu adalah kesempatan bagi kita yang paham tentang dropship, tentang digital marketing, untuk menerapkan itu gitu loh. Jadi sebenarnya peluang itu selalu ada, asal kita mau mempelajari peluang itu seperti apa sih. Peluang itu bisa kita ambil kalau bagaimana, peluang itu bisa kita manfaatkan kalau kita seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi pengen menyiapkan sesuatu, atau teman-teman karyawan yang pengen mulai beralih, aku capek nih kerja ikut orang terus, rata-rata kan biasanya keluhannya pasti gitu, mending usaha sendiri deh, kecil-kecilan tapi jadi bos, kayak gitu kan, rata-rata kan mesti kayak gitu. Padahal ya gak gampang juga jadi bos itu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sampai di sini dulu aja cerita aku, sharing aku gimana aku nyari supplier. Aku nyari suppliernya yaitu tadi, selain dari internet, selain dari informasi perusahaan-perusahaan produksi apa, jadi aku bisa nge-search di apa namanya, teman-teman kalau browsing itu cari aja industri di daerah tempatnya teman-teman, nanti yang apa, misalnya butuhnya yang pabrik sepatu, industri rumahan sepatu, tinggal dicentang-centang, ada alamatnya, tinggal datengin, udah kita nawarin kerjasama dan lain sebagainya, enak. Tapi kalau misalnya teman-teman pengennya yang beda kota, atau ngerasa nyaman dengan yang beda kota, teman-teman bisa dengan nyari di internet, atau teman-teman bisa nyari dari marketplace lain. Contohnya teman-teman jualannya di marketplace Shopee, teman-teman berarti nyari suppliernya di misalnya Bukalapak, Tokopedia, atau Lazada dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Ada pengumuman dan suaranya nyampe sampai sini. Oke, sampai sini dulu aja perjumpaan kita di videonya Zizo ya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.